Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar dengan NIM 2208060053, dosen pengampu Imam Syahputra Yamin SKMM EPIT. Di sini saya akan membuat tutorial tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji regresi logistik model prediksi. Langsung saja saya akan melakukan uji regresi logistik model prediksi. Jadi ini adalah data yang sudah di-entry untuk dijadikan regresi logistik model prediksi. Langkah pertama, seleksi bivariat. Analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Pilih Analyze. Pilih regresi. Klik binary logistik. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependent dan kotak covariate. Pada kotak dependent, isikan variabel yang kita perlukan sebagai dependent. Dalam hal ini berarti masukkan law. Klik law, masukkan ke dependent. Dan pada kotak independent, isikan variabel independennya. Dalam hal ini berarti masukkan AG. Klik AG, masukkan ke covariate. Sehingga tampilan sebagai berikut. Klik tombol option. Klik CI for XPB, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Dari hasil output, pada tampilan blok 1, didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,97. Berarti variabel umur p-value-nya lebih kecil dari 0,25. Sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS, nilai OR dapat diketahui dari kolom XPB, yaitu sebesar 0,950 atau 95%, CI 0,89 atau 1,011. Lanjut ke yang kedua, yaitu analisis bivariat antara RAS dengan BBLR. Langkah pertama, pilihlah Analyze. Lalu pilih regresi. Klik binary logistik. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependent dan kotak covariate. Pada kotak dependent, klik law, lalu masukkan ke dependent. Lalu pada kotak covariate, klik raise, masukkan ke covariate. Lalu tampilan seperti ini. Pada variabel RAS perlu dilakukan dummy, oleh karena variabel RAS berjenis kategori dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya 3 kelompok, yaitu RAS, putih, hitam, dan lainnya. Klik tombol kategorikal. Pindahkan race dari kotak covariate ke kotak kategorikal covariate. Klik pilihan parse. Pada bagian reference kategori, lalu klik change dan tampilan. Dan tampilan sebagai berikut. Lalu klik continue. Klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Hasil uji didapatkan p-value 0,87, berarti p-value 0,25, sehingga variabel RAS dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk RAS 2,328, artinya RAS kulit hitam akan beresiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan RAS kulit putih. OR untuk RAS besarnya 1,89, artinya RAS kelompok lainnya mempunyai resiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan RAS kulit putih. Analisis yang ketiga, yaitu analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Langkah pertama, pilih Analyze. Pilih regresi. Klik binary logistik.
Muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariate. Pada kotak dependen tetap berisi low, dan pada kotak covariate isikan HT. Pada kotak covariate isikan HT dan tampilannya sebagai berikut. Lalu klik OK. Hasil uji didapatkan p-value sama dengan 0,45 atau p-value lebih kecil dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Lanjut ke analisis yang keempat, yaitu analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Langkah pertama, pilih analyze. Pilih regression. Klik binary logistik. Muncul menu dialog yang berarti kotak dependen dan kotak covariate. Pada kotak dependen, klik low, isi ke kotak dependen. Lalu pada kotak covariate, klik UI, isi ke kotak covariate. Lalu klik OK. Hasil p-value 0,24 atau p-value lebih kecil dari 0,25. Maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Analisis yang kelima yaitu analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Langkah pertama, pilih analyze. Langkah kedua, pilih regression. Lalu klik binary logistik. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariate. Pada kotak dependen tetap berisi low, dan pada kotak covariate isikan FTP. Lalu klik OK. Hasil uji p-value sama dengan 0,379 atau p-value lebih besar dari 0,25. Sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Lanjut ke langkah yang keenam, yaitu lanjut ke analisis yang keenam, yaitu analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Klik analyze, lalu pilih regression. Klik pada binary logistik. Kita hanya mengubah pada kotak covariate, kembalikan AG, dan klik merokok, tambah ke kotak covariate. Lalu klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini. Hasil analisis bivariat didapatkan p-value sama dengan 0,27 atau 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Klik analyze, langsung ke regression, pilih binary logistik. Karena di sini sudah ada kondisi bayi dalam klasifikasi atau BBLR, kita biarkan saja. Lalu pada kotak covariate kita ganti smoke dengan prematur. Klik, lalu klik OK. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,09. Berarti lebih kecil dari 0,25. Sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Lanjut dari hasil seleksi bivariat dari keseluruhannya, yaitu saya sudah menyiapkan datanya. Ini adalah hasil seleksi bivariat semua variabel menghasilkan p-value lebih kecil dari 0,25. Hanya periksa hamil yang mempunyai p-value-nya
lebih besar dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multiparat. Oleh karena itu, secara substansi, periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pemodelan multivariat. Langkah pertama, klik Analyze, langsung ke Regression, lalu klik Binary Logistic, lalu muncul dua tabel ini, dua kotak ini. Pada kotak dependen berisi low atau kondisi bayi dalam klasifikasi. Pada kotak covariate isikan AG, smoke, PTL, HT, UI, FTP, klik option, lalu pilih tentang CI4FPB, lalu klik continue, klik OK, lalu akan muncul tabel seperti ini. Dari hasil analisis, terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,5, yaitu X, PTL, UI, dan FTP. Yang terbesar adalah FTP, sehingga pemodelan selanjutnya variabel FTP dikeluarkan dari model. Keluarkan variabel FTP, klik drag stick, klik OK. Setelah FTP dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel X, RES, SMOK, PTL, HT, dan UI. Dengan hasil perbandingan OR, terlihat tidak ada yang lebih besar dari 10%. Dengan demikian, dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model. Kita keluarkan umur. Lalu klik OK. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya lebih kecil dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya, mengeluarkan variabel yang value-nya lebih besar dari 0,05, variabel PTL dikeluarkan dari model. Keluarkan PTL. Lalu klik OK. Setelah PTL dikeluarkan, kita lihat perubahan OR-nya. Ternyata, setelah PTL dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih besar dari 10%. Dengan demikian, variabel PTL dimasukkan kembali dalam model. Masukkan kembali PTL. Kemudian, variabel UI dikeluarkan dalam model karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. UI dikeluarkan. Lalu klik OK. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel HT berubah lebih besar dari 10%. Dengan demikian, variabel UI masuk kembali dalam model. Masukkan UI. Lalu klik OK.
Setelah variabel UI dikeluarkan, ini merupakan hasilnya. Kebiasaan merokok selama hamil, riwayat menderita hipertensi, riwayat mengalami prematur, terjadi atau mengalami irritability uterin. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu cara pertama, klik analyze. Langsung ke klik regression. Klik binary logistik. Langsung kotak dependen isikan low. Kotak covariat isikan race. Klik race. Covariat, klik smoke ke covariat, klik PTL ke covariat, klik HT ke covariat, dan UI ke covariat. Klik tombol next. Isikan smoke HT ke kotak covariat. Isikan smoke HT. Lalu klik OK. Pada output bagian blok 2 metode sama dengan enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994. Berarti lebih besar dari 0,5, berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, permodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi.